merangkul yang tengah resah. Beragam cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa. Itu bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat yang merupakan hak asasi manusia, HAM, dan juga dilindungi oleh konstitusi. Cara penyampaiannya memang tidak boleh melanggar rambu-rambu berupa ketentuan hukum yang berlaku. Namun ketentuan hukum yang diterapkan pun masih bisa dinegosiasikan alias dikritik hingga digugat rakyat untuk diubah apabila dianggap mengekang HAM dalam berekspresi. Pemasangan bendera One Piece yang marak jelang peringatan Hari Kemerdekaan adalah bagian dari ekspresi masyarakat. Bendera berlambang Jolly Roger dalam anime One Piece tersebut sering diasosiasikan dengan kebebasan. Dalam konteks Indonesia, bendera One Piece kerap disebut sebagai bentuk protes atas kehilangan kebebasan. Bendera itu menyuarakan kekecewaan atas kebijakan-kebijakan dan kondisi yang menyusahkan masyarakat. Sesungguhnya, protes lewat pemasangan bendera One Piece tidak ada bedanya dengan aksi unjuk rasa yang biasa digelar di Patung Kuda, Jakarta. Bedanya, pemasangan bendera One Piece tidak berpanas-panas, berorasi, ataupun berteriak-teriak menyuarakan pendapat. Sayangnya, tidak sedikit yang bereaksi berlebihan atas fenomena pemasangan bendera bergambar kartun tengkorak dengan tulang bersilang itu. Ada yang menyebutnya sebagai provokasi untuk menjatuhkan pemerintah, ada pula yang menyamakannya dengan aksi makar, bahkan sampai meminta pengibar bendera One Piece ditindak tegas. Respons itu sama saja meminta pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Gejala alergi terhadap kritik mencuat. Mungkin karena terbiasa dengan hal ikhwal yang bersifat monolitik. Jadi sukar menerima kemungkinan bahwa banyak juga masyarakat yang berbeda dalam menginterpretasikan situasi. Mestinya tidak perlu merasa risih, apalagi ketika pengibaran bendera anime tersebut tidak melanggar ketentuan pemasangan bendera. Ketentuan undang-undang hanya melarang pengibaran bendera organisasi terlarang, yakni Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Islamic State atau IS, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Larangan juga berlaku untuk bendera gerakan separatisme yaitu bendera Bintang Gejora Papua Merdeka, bendera Gerakan Aceh Merdeka, dan bendera Republik Maluku Selatan atau RMS. Ketimbang bereaksi keras, akan lebih baik jika pemerintah merespons dengan lebih mendengar apa yang menjadi keresahan dan kekecewaan masyarakat. Ketika sopir-sopir memasang bendera One Piece di belakang bak truk, barangkali mereka sudah putus asa menghadapi pungli yang tidak kunjung sirna. Pada saat masyarakat memasang bendera One Piece di pagar rumah mereka, mungkin saja mereka tengah kesal menghadapi kenyataan rekening tabungan mereka diblokir hanya karena tidak ada transaksi. Anak-anak muda bisa memasang stiker bendera One Piece di berbagai medium karena frustasi sulit mendapatkan pekerjaan. Kalaupun ada indikasi pelanggaran hukum, luruskan dahulu, ajak untuk menyimak ketentuan undang-undang. Misalnya, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan, pada pasal 21 bendera negara, yakni merah putih, dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera atau panji organisasi. Jadi, ketika mengibarkan atau memasang bendera negara, wajib dilakukan pada peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada 17 Agustus seusai ketentuan pasal 7. Bukan berarti bendera One Piece tidak boleh. Yang terpenting adalah mematuhi rambu-rambu hukum yang diterapkan yang merupakan penghormatan terhadap bendera negara. Penguasa yang bijak mendengarkan kritik dan menyingkirkan ketakutan rakyat. Keraslah dalam menindak koruptor. Sebaliknya, rangkul masyarakat yang mengungkapkan kekecewaan. Mereka juga anak bangsa yang boleh jadi cinta mereka kepada bangsa sangat menyala-nyala. Cuma berbeda dalam mengekspresikannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.